Para hadirin, suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW berada di atas mimbar, sedang menyampaikan khutbahnya, sedang menyampaikan wahyu-wahyu Allah, menyampaikan pesan-pesannya. Tiba-tiba para sahabat digemparkan oleh suara rintihan, suara tangisan, seorang tangisan seperti tangisan seorang bayi yang sedang ditinggal ibunya, seperti suara tangisan orang yang sedang ditinggal kekasihnya. Semua sahabat menoleh kanan dan ke kiri, siapa gerangan yang sedang menangis? Semuanya terdiam. Siapakah yang menangis ini? Ketika itu Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbahnya, menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada semua para sahabat-sahabatnya. Akhirnya Rasulullah SAW turun dari mimbarnya. Kemudian dia berjalan ke suatu arah. Di situ ada sebuah pohon kurma yang sudah tua, yang mana pohon kurma ini biasa dipegang oleh Rasulullah SAW, dijadikan semacam mimbar untuk menyampaikan khutbah-khutbahnya kepada para sahabat. Ternyata yang menangis adalah pohon kurma yang sudah kering ini. Ia merintih nangis karena dipisahkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mendatangi pohon kurma ini dan berkata sesuatu. Semua sahabat tidak tahu apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada suatu riwayat mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan, "Wahai pohon kurma, diamlah, berhentilah kamu merintih, engkau nanti akan aku jadikan mimbarku di akhirat nanti." Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai para sahabat-sahabatku, seandainya pohon ini tidak aku peluk, maka pohon ini akan menangis sampai hari kiamat." Ini adalah pohon yang tidak mempunyai hati, tidak mempunyai perasaan, tidak pernah membaca sholawat, merintih, menangis karena dipisahkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang mendapatkan salam bagi Nabi Muhammad SAW, disayangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, didoakan siang malam, diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menangis, meneteskan air mata, mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, lalu tidak terasa kedua mata kita meneteskan air mata karena rindu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak mustahil Rasulullah SAW akan turun dari mimbarnya dan memeluk orang-orang yang seperti itu. Tidakkah kita ingin dipeluk oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Pohon kurma saja yang tidak mempunyai perasaan, tidak punya hati, menangis, merintih, dan akhirnya dipeluk oleh Rasulullah SAW. Maka kesempatan yang mulia ini pada bulan Rabiul Awal, mari kita memperbanyak membaca salawat baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca salawat, yang memperbanyak membaca salawat itu akan dekat kepada Rasulullah. Seperti orang yang setiap hari menyampaikan salam kepada seseorang. Seumpamanya ada seorang menitipkan salam kepada seorang gurunya, setiap hari ada orang mau sowan kemudian titip salam kepada, terus tidak itu saja, kemudian menitipkan amplop ini buat fulan, kasihkan salam saya buat itu. Maka orang yang mendapatkan salam terus dan bahkan mendapatkan hadiah amplop, mendapatkan hadiah apapun, maka orang itu akan teringat terus siapa fulan itu, siapa fulan yang sering menyampaikan salam, menitipkan salam, bahkan memberikan hadiah dan lain sebagainya. Maka dia akan dicari terus, dan sehingga nanti bisa-bisa dia akan dicintai oleh orang-orang yang selalu dititip salam. Maka begitu juga salawat, kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dicari nanti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa sedikit yang bisa saya sampaikan ada faedahnya, ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.